Masya Allah. Berarti saya yang dosanya paling banyak di sini ya. Justru pengen minta doanya ke bunda-bunda, ke Ustadz untuk mudah-mudahan wafat dalam keadaan sudah diampuni Allah. Oh, tapi kan Koko sudah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda diterima. Kalau dapat mungkin bahagia ya, Insya Allah. Kita tadi dikasih judul, ini teh apa judul? Terserah saya. Terserah ya. Apa tuh? Coba soal mangga. Dari mana ini aslinya? Kami semua besar ini. Dari Makassar. Suami kita Jawa, Medan juga. Jadi suami kita. Tapi hamba Allah semuanya ya. Bersihkan hati dan teladani diri menjadi manusia berakhlak Qurani. Cantik ini judulnya. Panjang ya. Makasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Bersihkan diri, teladani hati menjadi manusia yang berakhlak Qurani. Baik, karena syukur saja jazakillahu khairan. Itu apa? Iya, minum. Terima kasih sudah tiisnya, insyaallah. Enggak. Mensyukuri nikmat Allah gitu. Jarak saya ke air ini cuma satu setengah jengkal. Sedangkan jarak air ini dari sumber mata air ini sampai ke sini lebih jauh siapa? Dari saya atau dari gunung? Dari gunung. Nyampe ke sini tanpa diminta. Gratis lagi kan? Apa harus bayar? Gratis, bisa diminta. Kan Masya Allah. Nikmat ya. Semuanya sudah Allah aturkan. Baik. Karena tadi bisa bicara tentang membersihkan diri, ya udah kita mulai dari ini aja. Surat ke-91. Surat Asy-Syams dari 15 ayat. Ya. Aduh. Udah. Ayat surat ke-91 Asy-Syams ayat 9 dan 10-nya saya lihat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung. Saya ngadep sini kali. Gini gitu. Ada aman? Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Apa yang dimaksud yang dibersihkan dan dikotori di situ? Maka kalau baca tafsirnya disebutkan adalah hatinya ya. Karena ini penting ya. Kebanyakan kita itu setiap hari fokus memang untuk mengisi ember pahala kita. Ibarat kita ngumpulin pahala, anggaplah ada wadahnya ya, ember pahala. Fokus ngisi, kadang diisi satu keran, kadang diisi satu ember, kadang diisi beberapa tetes. Kenapa Ibu? Surat 91 Asy-Syams ayat 9 dan 10. Monggo kalau mau ditengok. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Tapi silakan kalau mau dilihat dulu. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kenapa jadi bahas ini tadi membersihkan ya? Karena aslinya kita ini yuk setiap hari memang fokus ya, kita setiap pagi ada yang rutin sedekah, setiap hari kalian insya Allah sholat, setiap hari insya Allah matanya melihat Al-Quran ya. Isi itu terus ember. Tapi kadang kita lupa untuk mengecek ember pahalanya bocor atau tidak ya. Karena nanti ada orang-orang yang disebut oleh Nabi, disebut orang yang muflis, bangkrut.
ngerasa sudah membawa amalan yang cukup. Aku kan waktu hidup pernah tahajud, aku kan waktu hidup sering ngaji di sini, aku kan waktu hidup sering sedekah. Tapi ketika akhirnya disetorkan ember pahalanya, bisa jadi kosong karena embernya bocor. Apa yang bisa bikin bocor? Salah satu yang paling besar adalah tadi ya, kotornya hati. Ya, macam-macam nanti kita akan bahas ya. Tapi kita pengen bandingkan dulu ya, penyakit fisik sama penyakit hati. Karena biasanya kita lebih fokus untuk menyembuhkan penyakit fisik daripada penyakit hati. Padahal yuk kita bandingin. Orang Bu kena penyakit fisik Bu, entah itu kanker, entah itu ambeien, entah itu jatuh dari motor, entah itu benjol, entah itu apapun. Kalau judulnya penyakit fisik sambil menderita, dosanya digugurkan. Nah, ingat kata Nabi di hadis yang lain, kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, kalau orang sakit itu diambil 3, cahayanya, cahaya di wajahnya, senyumannya, dan juga dosa-dosanya. Ketika sembuh, dikembalikan 2, yang satu tidak dikembalikan. Cahaya di wajahnya dikembalikan, senyumnya dikembalikan, tapi dosanya tidak dikembalikan. Ya. Jangankan yang membuat kita sakit sampai diopname, sampai berdarah-darah, atau membuat menangis. Kalau kita jalan ke depan, kelingkingnya nyenggol batu, kalau itu sakit pun itu gugurin dosa. Ya, tidak ada yang sia-sia. Makanya izin kadang waktu itu diminta komentar terkait yang suaminya selingkuh katanya. Dari sudut pandang akhiratnya bisa jadi istri yang diselingkuhin pahit, memang pahit. Kabar baiknya tapi Allah itu Tuhan yang Maha Adil. Bisa jadi justru si istri yang diselingkuhi tersebut tapi tetap sabar dan malah larinya malah ke Allah, tambah banyak sujudnya, tambah banyak tahajudnya, tambah banyak baca Qurannya. Bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya tidak selingkuh. Beneran Bu. Meskipun ibu juga jangan nyuruh suaminya selingkuh juga ya. Selingkuh dong Pak, biar bukan jika gitu juga ya. Ini misal ya. Tapi begitu ya, kepahitan tidak ada yang disia-siakan ya. Jadi penyakit fisik mau kanker, mau diopname kayak gimana, sambil menderita dosanya dibersihkan, dan ujung-ujungnya sama. Mau sakitnya separah apapun, mau sembuh atau tidak sembuh pun, ujung-ujungnya sama. Apa? Mati. Ya. Sama Bu. Coba orang sehat seumur hidup pasti mati nggak? Yang udah sakit kayak gimana pun kata Allah, kata dokter, kata orang bakal mati bentar lagi, kata Allah nggak mati? Enggak. Tapi ujung-ujungnya pasti mati. Pasti. Tidak ada yang abadi. Ya. Jadi yang fisik itu di dunia ujung-ujungnya sama ya. Tapi ketika kerasa gugurin dosa, dan setelah meninggal penyakitnya nggak ikut Bu. Ada gitu orang tumor besar gitu, begitu dilahirkan di hari kembali gitu ya, tumornya masih ngikut, masih ada gitu nempel. Enggak Bu, demi Allah. Apalagi kalau udah nyampe surga tuh, semuanya tidak ada yang tua, dalam kondisi tercantik dan tertampannya di situ. Ya, karena Nabi ingatkan kan ketika tanya, nenek-nenek yang nanya kalau ke surga itu gimana? Di surga nggak ada nenek-nenek katanya. Aduh, aku udah takut karena nanti akan dikembalikan ke saat ibu lagi tercantik-cantiknya. Di sana mah nggak usah skincarean lagi Bu. Ya, udah aman. Ya, nggak usah tiap habis sebelum tidur harus pakai toner dulu, serum dulu, krim malam dulu. Tahu dong. Kemarin kan baru diangkat jadi brand ambassador. Masya Allah. Kenapa jadi bahas skincare Bu? Tenang ya, kita ngaji lagi dulu ya. Sedangkan Bu, kalau penyakit hati kadang di dunianya nggak kerasa ya, tapi di alam setelah kematiannya kerasa. Nah Bu, dia ujub, dia sombong, dia remehin orang. Di dunianya bener nggak ada yang berani ngelawan dia ya. Tapi ketika dia
Kalau di hadapan Allah itu dianggapnya adalah kesombongan, adalah penyakit hati, oh ganjarannya ngikut tuh, harus dimintai pertanggungjawaban. Sombongin apa kamu dulu? Emang jabatannya siapa yang ngasih? Ya. Ngerasa dirinya dikagumi, padahal aslinya yang dikagumi itu casingnya dalam bentuk jabatan. Kalau memang dianya yang mulia, siapapun ganti jabatan ya dia tetap dimuliakan. Enggak. Begitu udah selesai masa jabatan, yang dijilat yang orang yang naik yang baru, dianya udah biasa aja. Ya. Namanya get pain ya. Casing. Nah, tapi kalau kita bicara tentang penyakit fisik, kita ke dokter gampang ngakunya, Bu. Coba Ibu ke dokter sakit perutnya misalkan. Ditanyakan sama dokter, apa yang sakit? Ininya dok, saya juga kemarin kebanyakan makan ini, yang dirasa begini. Ngaku kan? Jujur? Nggak ada orang ke dokter, apa yang dirasa Bu? Nggak mau, rahasia. Itu gimana dokternya? Bingung nanti. Ya. Kalau penyakit fisik ngaku kita jujur, ya semalu apapun ketemu dokter, iya dok saya sakit kelamin meskipun malu, iya dok saya ambeien meskipun malu tapi ngaku pasti depan dokter, ya. Tapi kalau penyakit hati, oh susah ngakunya, nggak ada orang mengaku, Bu tahu nggak saya sombong loh, nggak ada. Ya. Kalau diingetin, itu jangan boleh kayak gitu, itu namanya sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia. Ya. Repot tidak penyakit hati? Mana sambil gugurin pahala, aduh rujit ya. Nggak ada beneran. Penyakit fisik separah apapun, izin mohon maaf. Bahkan kalau ada yang wafatnya, mohon maaf, kecelakaan di lalu lintas yang mohon maaf terlindas kendaraan atau apa, dibangkitkan kembali nanti di hari akhir, utuh Bu, nggak mungkin merayakan ususnya di mana-mana, nggak mungkin. Ya. Penyakit hati, orangnya mah utuh, masih ganteng, masih cantik, masih tampan. Tapi efek samping dari kesombongannya, ikut itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi sok saya tanya ya, lebih bahaya mana? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Kok, tapi kan kanker mematikan. Demi Allah bisa jadi gara-gara kankernya dia ke surga. Ya. Lihat semua wanita-wanita yang empat wanita paling dimuliakan di surganya Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, putri Rasulullah Fatimatul Zahra radhiyallahu anha, ibundanya Nabi Isa Maryam, dan juga istrinya Fir'aun Asiyah. Itu 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Emang 4-4-nya hidup enak? Enggak. Ya, Asiyah ngadepinnya Fir'aun, Bu. Kalau ada suami istri berkata, kok tak dulu suami saya lebih parah dari Fir'aun, bohong. Kalau suami yang lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Itu udah paling parah. Ya. Maryam udah soleha kayak gimana, tahu-tahu hamil, diomongin sama netizen. Ya ukhta Harun, saudaranya Harun, saudara kamu, keluarga kamu baik, kamu malah tiba-tiba begitu. Saya juga gak minta, tahu-tahu Allah tiupkan ruh. Ya. Dan kalau Allah mah maha benar Allah dengan segala firman. Kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komennya. Julidnya beres. Siapa lagi? Fatimatul Zahra, anak dari manusia paling mulia. Anak dari manusia paling mulia. Bu, punten Bu, pernah ngeliat anak kepala desa aja tengilnya luar biasa. Ya. Belum jadi anak presiden, belum jadi anak gubernur. Ini anak dari manusia paling mulia seantero jagat sepanjang masa. Nggak Rasulullah. Gimana? Dinikahi juga mas kawinnya, baju besi, mau dipakai kemana? Di surat 76 surat Al-Insan ayat 8, 9, 10-nya bercerita, ya Allah pengen buka puasa aja gagal mulu, diminta oleh tawanan perang, diminta oleh orang miskin, ya. Gitu. Ibunda Khadijahnya, sebelum nikahin Rasul wanita terkaya sejazirah Arab. Wafatnya dalam keadaan seperti apa? Habis hartanya. Udah habis hartanya. Pernah satu episode suaminya hilang berminggu-minggu ke dalam gua. Pulang-pulang, cobalah Bu, suami ibu nggak pulang berminggu-minggu. Pulang dibayiin apa diomelin Bu? Ya. Diomelin, mana nggak ngirim duit, nggak ngirim apa-apa. Ya. Ini datang-datang
malah minta diselimuti, zamiluni, zamiluni, ketakutan, ditenangkan. Nadanya tidak pernah lebih meninggi dari Rasul. Menjelang wafat minta putrinya, wahai putriku, bilang ke Fatimah ya, mintakan kepada ayahmu sorban yang biasa beliau menerima wahyu, boleh nggak dijadikan kain kafannya ibu? Bu, kenapa nggak minta sendiri? Aku malu, takut selama ini belum cukup berbakti untuk Rasulullah, untuk ayah. Ntar dulu ya, kalau saya ada di situ, punten ibu punten ya, kurang berbakti di mananya lagi. Harta segitu banyak habis untuk mendukung suaminya, minta sorban bekas aja nggak berani. Sedangkan di luar sana ada istri ngambek nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin gelang baru, ya. Ini minta sorban bekas nggak berani. Bahkan berkata kepada suaminya, jika engkau setelah aku wafat engkau butuhkan bantuanku untuk berdakwah, gali saja kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan untuk membantumu menjadikan jembatan melewati seberang lautan untuk menyampaikan dakwah. Segitunya, Bu. Betul ya. Jadi tidak ada yang salah dengan kepahitan, ya. Yang bikin kita masih berat ngadapin hidup kepahitan, kalau mau jujur, satu, masih segitu cintanya sama dunia. Dua, mungkin kita belum pengen surga. Udah, gitu aja. Ya. Padahal nggak akan Allah sia-siakan kepahitan sekecil apapun, demi Allah. Ya. Tadi ya. Jadi mana yang lebih bahaya? Penyakit tumor atau penyakit sombong? Sombong. Ya. Nah, kalau penyakit hati tadi, aduh, makin dikasih tahu. Dan kalau ada orang pengen ngobatin, susah buat ngaku. Jarang kan ada ngaku. Iya, Bu, tahu nggak? Saya tuh sombong banget. Saya juga ujub banget orangnya. Saya juga dengki. Saya nggak suka tuh kalau ibu dapat duit. Ya, saya bisa kalau bisa ibu aja yang menderita, saya yang seneng. Nggak ada yang bilang kayak gitu dengan jujur kan? Susah. Ya. Itu dia ya. Itu perbedaannya penyakit fisik sama penyakit hati. Makanya sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ada kisah ini ya, sekaligus sebelum nanti bahas penyakitnya apa saja ya. Dulu ada seorang dermawan, dia dapat rezeki, maka diberikanlah seekor kambing. Minta kepada ustadz, kepada kiai di desa setempat untuk, Pak, tolong dipotong, bagiin ya ke masyarakat. Tapi saya minta bagian yang terburuk aja dari kambing tersebut. Oke, beres dipotong, dibagikan, semasyarakat kebagian, setor kepada si dermawan. Dicek di plastik apa yang bagian terburuknya. Ternyata lidahnya dan hatinya. Besoknya si dermawan dapat duit lagi, Bu. Beli kambing lagi. Dikasih lagi ke ustadz yang kemarin. Ustadz, dapat rezeki lagi, tolong potong, bagi-bagikan lagi. Tapi beda kemarin saya minta bagian terburuk, sekarang saya minta bagian terbaik dari kambing ini. Oh, udah kebayang tuh paha kambing, gulingnya, segala macam. Gitu, oke, selesai dibagikan, setor ke rumah si orang kaya, dikasih. Ini yang terbaiknya, begitu dulu ya. Kok sama lidahnya dan hatinya juga? Ternyata si ustadznya ingin memberikan pelajaran bahwa lihatlah, begitu juga dengan manusia. Jika lisan dan hatinya baik, dia bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Jika lisan dan hatinya buruk, dia bahkan bisa lebih buruk daripada hewan. Ibu, sebandel-bandelnya hewan, pernah ngambek nggak sama kucing? Udah kesumat sama kucing gitu ya? Enggak ya, biasa aja. Tapi ke orang bisa sakit hati nggak, Bu? Bisa. Dianya mah nggak berbuat apa-apa, tapi lisannya misalkan ya, bisa bertahun-tahun itu sembuhnya, sampai keinget ya, sampai ditancepin di hati, liatin ya, suatu saat saya yang di atas 20 tahun berlalu masih nancep tuh, Bu, lukanya, Bu. Lidah ya, Masya Allah, karena kata suka dijadiin itu kan, lidah tidak bertulang tapi lebih tajam daripada pedang. Masya Allah. Maka alhamdulillah ya, itu pelajaran, Masya Allah. Makanya kita coba cek apa aja kok berarti kok yang bisa jadi penyakit hati. Kenapa? Amin. Ya, ada apa aja yang bisa jadi penyakit hati? Dulu guru kami nyebutinnya kayak gini.
Shimun taki'u cidun. Apaan tuh kok? Mohon maaf ya, itu bukan ayat Al-Quran. Ternyata singkatan. Shimun taki'u cidun. Syirik. Munafik. Takabur. Ujub. Terakhir cilun, cinta dunia. Sambil saya minum boleh tuh? Iya, silakan. Shimun taki'u cidun. Syirik, munafik, takabur, dengki, ujub, cinta dunia, hubbud dunia, suka bumi. Ya, yuk dibahas satu persatu ya. Syirik, kita tahu syirik itu menyekutukan Allah ya. Tapi ada syirik yang jali, yang terang-terangan, ada syirik yang khafi, sembunyi-sembunyi, tersembunyi. Intinya mah ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Syirik teh. Yang terang-terangan mah gampang bu, dia nyembah botol kecap, dia nyembah ulekan sambal, misalkan ya. Pokoknya apapun yang disembah selain Allah ya syirik weh tamaknya. Termasuk bu ya, punten. Kalau tokonya sepi, sholat sih sholat, tapi datang kalau tokonya sepi datang ke toko yang kembahyang itu tuh nanti jadi rame. Nah ya, nggak bisa itu ya. Jadi benar, ketawinan ini mesti dibersihkan. Termasuk yang sederhana lah, ibu sakit kepala jangan berkata ini paramek emang dahsyat. Ibu sembuh karena Allah atau karena obat bu? Oh, nah, mau ditelan satu kardus pun itu obat. Kata Allah nggak sembuh. Ini mah jadi kau bergantung ke obat ya gimana ya. Termasuk apa lagi? Oh kok jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak bu, yang foto dia bakal mati yakin ya. Yang nggak difoto juga bakal mati, semuanya dia bakal mati ya. Kalau keluar pintu kejatuhan cicak bakal sial, enggak bu ya. Mau kejatuhan cicak 4 RW pun nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, nah dikejar tuh sama Allah, mau nyampe kemana juga. Kalau dia kejatuhan cicak tapi beneran ditipu orang, demi Allah gugurin dosa, ya bisa jadi tambah dekat kepada surganya Allah gara-gara itu. Nggak rugi bu, kita aja ngerasanya rugi karena saking cintanya sama dunia, hilang dunia kita ngerasa rugi. Padahal bisa jadi dunia itu yang membuat kita terpeleset nggak nyampe ke surga ya. Apalagi ada anak kecil waktu itu di Jawa Timur kesambar petir sambil megang batu, batunya jadi bisa nyembuhin orang katanya. Orang datang teh bawa air di gayung, tadi celupin batunya, air di gayungnya diminum, batu ponari. Jadi kalau udah dicelupin ke situ, kalau dia celupin ke situ nanti nama minumannya berubah jadi ponari sweat. Oh udah ganti bu. Maaf ya, sadar. Termasuk apalagi lewat tempat sepi banyak pohonnya, nggak perlu punten bah saya nggak ganggu, nggak usah bu. Udah kalau emang takut dan manusiawi takutnya ya silakan baca la ilaha illallah atau apa aja kalimat thayyibah ya. Karena kalau kayak gitu seolah meyakini ada zat lain selain Allah yang bisa menentukan mudaratnya kita. Padahal mau kumpul seluruh jin satu planet bumi, Allah tidak izinkan mencelakai, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Tenang aja ya, ya tenang gitu ya. Terus syirik ya kadang terasa ya, terasa apalagi yang kayak nyembah pada selain Allah. Karena memang itu sih cara paling mudah bagi syaitan untuk gugurin pahala kita. Kan setan nggak suka nih kita ngaji kayak gini, dan sulit juga bagi setan beres ngaji kita ngerampok bang rame-rame, sulit ya. Kita mau tobat dia nggak bisa ngalangin. Ada gitu ya, saya pengen tobat di tempat wudhu dicegat sama setannya, dicekek, ditonjok, digebukin, nggak ada bu ya. Paling bener dia bisa apa? Kasih was-was. Munafik lu, percuma tobat ntar dia dosa lagi. Kepalang basah nyemplung aja sekalian. Kadang sosok halus, berdosa sepertiku apakah bisa diampuni? Nah itu sama itu juga.
Karena kalau emang Allah udah pasti diampuni. Karena kalau emang Allah udah nggak mau ngampuni, udah dimatiin waktu lagi maksiat sekalian. Kenapa masih hidup? Allah masih nungguin tobatnya soalnya. Saking maha baiknya Allah. Ya, dia cuma bisa kasih was-was. Kita nyalain Al-Quran 24 jam di rumah, di YouTube misalkan ya. Setan nggak betah, tapi mencet tombol matiin sendiri juga nggak bisa. Kalau bisa horor ya. Paling cuma bisa dikasih was-was. Bosen nih Quran mulu, dangdut dong, dangdut misalkan. Kalau kita nggak mau, aku mau tetap Al-Quran. Emang dibanting TV-nya? Enggak. Nggak bisa apa-apa, Bu. Inna kaida syaitana kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Surat 4 ayat 76. Ya. Bisa, itu syirik, hati-hati ya. Dulu soalnya ini penting ya, karena kadang dianggapnya jadi kayak orang punya kelebihan. Orang punya kelebihan yang aneh-aneh gitu ya, bisa jalan di air, bisa terbang, bisa ngeramal, bisa mengubah upil menjadi emas, apapun lah ya. Misal ini lah ya. Pilihannya cuma 2. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu Bapak. 76. Ya. Sulap itu termasuk. Kalau sulap triknya trik kartu kecepatan tangan bisa jadi tidak. Tapi kalau yang sampai benar-benar kayak ya punten ya, termasuk kayak mohon maaf anak indigo, Ya, itu bukan kelebihan. Itu dia lagi diganggu, terlepas dia sadar atau tidak sadar, dia lagi diganggu. Ya. Diganggu saja. Jin. Jin. Dia bisa ngelihat jin, karena memang hanya jin yang bisa ngelihat jin. Manusia senormal-normal, nggak bisa ngelihat, kecuali diganggu atau dibantu. Tujuannya apa? Kan orang jadi gitu kan, mereset tauhidnya. Ya kok ngeramalnya selalu benar kan? Kok dia ngeramalnya selalu benar? Akhirnya ada masalah, jadi nggak minta ke Allah, pasti nyari si peramal. Rusak nggak tauhidnya? Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi nggak beriman kepada Allah. Ya kembalikan ke tauhidannya. Kembalikan, jadi udah benar aja. Karena ini kejadiannya kayak gini waktu itu. Ada salah seorang guru kami ngajar pengajian keluarga kayak gini, tapi sekeluarga, anak cucu semua ikut. Ada satu pemuda yang rajin ikut, Bu. Suatu ketika udah gak pernah ikut lagi. Ditanya dong, ini si pemuda ini kemana? Apakah pindah keluar kota, ngekos, makanya gak pernah ikut ngaji lagi? Dijawab sama ibunya, ada, lagi di kamar, tapi lagi kesurupan arwah si kakek. Ditanya kan sama ustaznya, punten ibu, taunya dari mana itu si kakek? Habisnya ditanya segala hal tentang si kakek, dia tahu. Kan nggak mungkin, yang tahu hanya si kakek loh. Maka berkesimpulan itu si kakek, barulah dijelaskan, ibu, orang sudah wafat, sudah nggak di alam ini lagi, sudah pindah alam kubur, alam barzakh. Kalau dia taat, takwa, istirahat nunggu hari kiamat. Tapi kalau tidak taat, lagi jalanin siksaan, lagi ribet urusannya sendiri sampai nanti hari kiamat. Ya. Tapi belum menjawab, Ustaz. Itu berarti siapa yang masuk ke anak saya? Kok tahu segala hal tentang si kakek? Kan kakek kita udah meninggal dari lama. Nggak mungkin kalau bukan ruhnya. Baru dijelaskan. Manusia itu ketika terlahir ke dunia, nggak cuma didampingi oleh malaikat pencatat amal. Tapi ada satu dari golongan bangsa jin, disebutnya Qorin. Qorin dalam bahasa Arab artinya adalah sahabat, teman. Dalam bahasa Arab, istilah untuk sahabat itu ada 14 istilah. Sama kayak di Indonesia ada banyak kan, teman, sahabat, besti, karib, sohib, ya, hopeng kalau orang Hokiannya. Ya. Banyak kan macam-macam. Nah, tapi berdasarkan tingkatan kedekatannya. Qorin itu kayak contoh lah, ibu sedekat-dekatnya manusia, sedekat-dekatnya sama manusia, misalkan apa, suami istri gitu ya, kan tetap aja nggak 24 jam barengan. Apa ibu kalau lagi di toilet ditungguin sama si bapak, semangat saya ngedernya, ayo, enggak kan? Geli juga kan? Mana bau gitu. Secinta-cintanya ditungguin nggak di toilet? Enggak kan? Tapi kalau Qorin, 24 jam dari lahir sampai meninggal nempel. Jadi tahu segala hal tentang si orang tersebut.
Nah, lalu sebagaimana Allah firmankan surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terkenal kan itu ayatnya, sering dengar ya? Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya, surat 51 ayat 56 ya. So kalau mau ditulis. Surat 51 ayat 56. Nama suratnya surat 51 itu surat Az-Zariyat. Surat 51 ayat 56. Nah, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, manusia beribadah semua nggak? Ada kan yang tidak beribadah? Jin juga ada yang tidak mau beribadah. Maka kalau misalkan dianya tidak mau beribadah, orangnya meninggal, ngapain dia? Terus dia nggak mau beribadah, ya udah ngegodain keturunannya aja. Akhirnya gimana jadinya? Keluarga itu yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu, sujud, minta kepada Allah, sekarang jadi nanya selalu nunggu si anak itu kesurupan. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Silakan mau sholat, mau zakat, puasa, mau haji, ya. Itulah itu yang digoda. Ya. Kan sekarang udah iya ngaji fikih penting, ngaji apa penting, tapi bener di luar sana soalnya dapat info dari saudara-saudara kita dikasih satu kardus sembako bisa hilang bu akidah, mau meninggalkan Islam, mau murtad, ya. Padahal karena emang dari dulu, Masya Allah 13 tahun masa kenabian waktu Nabi masih di Mekah penuh dengan ketauhidan. Syariat tuh di 10 tahun terakhir nih, 23 tahun masa kenabian, 13 tahun di Mekah, 10 di Madinah. 13 tahun itu nyaris semuanya tentang tauhid dengan kisah-kisah Nabi terdahulu dan lain-lain. Sedangkan kisah 10 tahun terakhir aturan fikih, siapa yang benar berhak menerima zakat, tata cara apa, pernikahan, perceraian, aturan semua dalam Islam itu nanti di Madinah. 10 tahun terakhir setelah tauhid udah kuat. Ya. Jadi pondasi ya. Karena syirik itu dia tadi ya. Hati ya. Karena tujuannya gampang sama jelas ya. Untuk tujuannya biar supaya digoda, akhirnya jadi nggak nyembah kepada Allah kan. Nggak minta kepada Allah lagi kan. Oh, kadang-kadang kalau ada yang baca al-waqiah biar kaya, baca sholat duha biar kaya, bagus nggak apa-apa, bagus mintanya masih ke Allah daripada ke dukun, ya. Tapi terusin sampai nanti suatu ketika akan merasa bahwa ternyata saya bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar toko saya rame. Terusin, ya. Perlu waktu nggak apa-apa kok. Karena ngaji kitab Al-Hikam Syai'un Naila As-Sakandari, beliau di situ menyebutkan ada ulama yang untuk sampai ngerasain tahajudnya nikmat, dia membiasakan diri 20 tahun bertahajud. Baru di tahun setelah itu baru mulai ngerasa nikmat. Ngebiasain dirinya 20 tahun. Kalau kita hijrahnya aja baru beberapa tahun misalkan, ya wajar kalau belum terasa nikmat. Gak apa-apa tapi terus. Ya, gak apa-apa. Kalau nggak gampang gitu godanya kan. Coba, setan bikin kita abis ini ngerampok juga sulit. Ya. Ibu habis ngaji lewat depan langsung nonjokin muka orang, nggak mungkin. Cara paling gampang gimana? Tauhidnya. Jadi gue ada digoyang. Aduh, kok toko sabar sepi terus nih, mau cepet kaya nggak? Tuh datang ke mbah yang itu rusak. Ya. Dia bisa ngeramal loh, bener loh, selalu bener loh. Meskipun bener ramalannya, ya udah terus. Kok aku diramal keburukan kok sama dia, dan kejadian kok setahun kemudian aku dapat keburukan. Apakah akan Allah sia-siakan? Bisa jadi gara-gara keburukan itu dosa kita bersih, tambah dekat ke surganya Allah. Daripada akidah hilang, kita jadi hilang. Nggak rugi. Ya. Kitanya aja terlalu cinta dunia, makanya ketika dia bilang, nih kalau pengen kaya begini begitu ya, jadi sampai berani ini. Tauhid itu penting, Masya Allah. Izin ya, kita ibadah setelah wafat pengen kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke surga kan? Yang punya surga siapa? Terus kita ngelakuin segala macam bukan untuk Allah. Minta rezeki nggak ke Allah, bergantungnya nggak ke Allah, ada masalah nggak langsung sujud nyari Allah, ngomongin dulu relasi, ngomongin lagi. Kadang izinnya itu juga yang bisa jadi ngalangin doa-doa kita terkabul. Allahnya dijadikan pilihan terakhir atau tidak? Ada masalah nih, apakah langsung wudhu terus sholat? Enggak, biasanya ambil handphone dulu. Nelpon si ini, nelpon si itu. Semuanya nggak bisa bantu? Enggak, nyari Allah. Coba, ibu kalau punya teman yang selalu ibu tolong, giliran senang dia main sama grup yang itu, giliran ada masalah baru nyari kita. Gimana perasaan ibu?
Jiwa julid ibu bergejolak kan? Langsung giliran gini aja baru nyari. Bibir udah nggak bisa ditahan tuh buat merot-merot. Kadang saking malesnya nunjuknya nggak pakai tangan, pakai bibir. Hati-hati ketabuk malaikat. Nggak balik lagi ya. Ya, nah begitu. Ya. Itu salah satu penggugur pahala yang paling besar Bu ya. Syirik. Nah, syirik ada yang syirik tadi yang terang-terangan ya. Ada lagi yang syirik halus Bu, tersembunyi. Salah satunya riya. Riya itu apa kok? Pamer ya? Bukan. Riya itu, seingat saya ini pendapat dari Imam Hasan Al-Basri ya. Beliau menyebutkan riya itu melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Contoh, contoh ya, sholat duha soalnya lagi ada mertua datang. Kalau lagi nggak ada mertua nggak sholat duha. Misal ini mah misal ya. Ya kan kita ngarep ibadah, ngarep yang punya hak ngasih pahala siapa? Allah. Terus kita ngelakuin amalannya bukan untuk Allah. Karena orang itu bisa ngasih apa ke kita? Ngasih surga ke kita? Nggak bisa. Ya. Jadi ya gitu ya, ngelakuin sama. Ini sedekah, ya harusnya mengharap ridho Allah. Tapi kalau yang diharap adalah penonton tambah banyak, subscriber, follower, nah ini. Gimana cara ada trik salah satu ininya? Kalau memang salah satu latihannya untuk ikhlas ya, punya amalan rahasia. Punya amalan rahasia yang nggak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Allah saja. Ya. Kalau mau sholat malam silakan, tapi jangan selfie pas lagi ruku. Tinggal sujud rakaat terakhir nih, gitu ya. Gitu ya, jangan ya. Karena kalau enggak ya itu dia ya. Sama amalan rahasia. Kok aku sedekah ketahuan kok ada orang yang mergokin aku ternyata sedekah sehari 100.000. Ya nggak ketahuan harus 200.000. Udah kepala ketahuan udah biarin. Ya. Kadang ada yang ngamalinnya gini, beli nasi bungkus Bu. Setiap kali berangkat kerja ada tukang nasi uduk, nasi kuning depan rumahnya, dia beli bungkus. Ya. Padahal di lampu merah dikasihin entah ke siapa aja. Terus berlalu sampai siang jualannya mikir, ini orang doyan banget sama nasi saya tiap hari beli. Padahal nggak dimakan, dikasih ke orang. Ketika penasaran diikutin ternyata ketahuan. Ya udah, yang tidak ketahuan 2 bungkus. Murah Bu nasi bungkus Bu. Yang sekarang ya 15.000 udah dapat kok 1 porsi. Ya, Masya Allah. Apalagi di Bogor masih ada lontong sayur Bu 8.000 perak. Beneran, ini Bogor. Apalagi kalau kita ke daerah kayak ke Jawa, kemana gitu, murah-murah luar biasa itu. Ya, sego pecel ya, itu luar biasa orang-orang bisa bikin kenyang orang. Ya, silakan ya punya amalan rahasia. Tadi syirik ya. Terus kedua munafik. Munafik sebetulnya orangnya, ya. Tapi nama sifatnya adalah nifak. Ya. Cirinya ada 3 kata Nabi. Ya. Kalau bicara dia berdusta, kalau janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Hafal tidak? 1. Jika bicara dia dusta. 2. Jika janji dia ingkar. 3. Jika diberi amanah dia berkhianat. Ya. Jadi gitu ya, munafik. Oh ini ngeri Bu ya. Surat Al-Baqarah Bu. Dari ayat pertama kan alif lam mim ya. Ayat 2 sampai ke 5 itu bicara tentang orang mukmin. 4 ayat. 4 ayat. Ayat 6 sampai 7 itu bicara tentang orang kafir yang jelas-jelas kufur kepada Allah. Tapi ayat 8 sampai 19
8 sampai 19 bicara tentang orang munafik. Lebih panjang ya. Ya. Bicara tentang orang lebih panjang. Maka ini memang ya sama, ini termasuk penggugur pahala yang paling banyak. Ya. Apalagi memang tidak kelihatan. Di zaman Nabi juga udah ada sholat ikut sholat. Di depan Nabi ikut memuji Nabi, di belakang mencaci maki. Makanya lurus benar-benar sama. Ketika tadi kita bicara orang ikhlas ya, di depan ada orang, tidak ada orang, sama aja. Ya. Ada orang, tidak ada orang, sama. Karena kalau misalkan di depan sini baik, di depan si itu nggak ngomongin yang itu, ya gimana tuh? Ya. Nah, begitu. Nifak ya, begitu. Mun munafik, takabur, ya. Takabur ya sombong, Bu ya. Apakah ini berbahaya? Oh jelas, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sekecil biji zarah. Ya. Sombong. Gak jelas satu ya. Kita sehari mengucap Alhamdulillahirabbil alamin minimal 17 kali. Karena dibaca di dalam Al-Fatihah kan ketika sholat. Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya? Segala puji hanya kepada Allah, hanya bagi Allah. Nah, berarti ternyata dari artian yang tadi, berarti satu-satunya yang layak dipuji, segala puji hanya Allah. Terus kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji. Ya. Atau ngerasa diri ini layak dipuji, orang harus memuji, seperti ingin menyayangi Allah gitu. Padahal kita bisa apa tanpa Allah? Cantik, emang kita sendiri yang mendesain sendiri wajah ini? Nggak mesem kok, tahu-tahu lahir mancung. Layakkah kita dipuji untuk sesuatu yang tidak kita kerjakan? Oh betul ya, ini kesombongan. Kesombongan itu gimana kok? Apa jadi harus pakai baju compang-camping terus? Oh enggak, Allah suka keindahan. Makanya Nabi ngasih ciri. Apa ciri orang sombong? Batarul haqq wa ghamtun nas. Artinya dua, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Karena bagi orang sombong itu kebenaran adalah dirinya. Kebenaran adalah dirinya. Jadi standarnya selalu tentang dia terus. Ya. Makanya biasanya nggak suka dengar nasihat, nggak suka datang ke pengajian. Kenapa? Karena di pengajian kita bicarain tentang yang maha benar. Berontak tuh nuraninya ketika menerima, oh ternyata ada yang lebih benar daripada aku. Nggak terima dia, makanya nggak betah. Ya. Atau kalau dikasih tahu nggak suka terima nasihat karena seolah-olah dianya salah, sedangkan bagi dia dirinya adalah kebenaran. Sedangkan ketika akhirnya tidak mungkin semua orang membenarkan dirinya, gimana tuh caranya? Mau nggak mau dia mesti merendahkan orang lain. Mobil baru ya paling sering, paling ini korup gitu-gitu ya. Apa? Dia kuliah dapat nilai bagus, paling nyogok gurunya. Remehin aja bisa. Ya. Batarul haqq wa ghamtun nas. Wah ini nggak enak orang kayak gitu. Meskipun fisiknya cantik, tinggi, putih, langsing seperti bihun, misalkan, ya. Tapi lisannya selalu nyakitin orang. Ya. Bihun kan gitu kan, tinggi, putih, langsing. Ya. Bihun, manusia juga bihunnya. Kuetnya orang gepeng. Masya Allah. Tinggi gitu langsing, tapi lisannya nyakitin. Orang baru datang curiga, ngapain mau minjem duit lu ya? Padahal ternyata pengen bagi-bagi kue lagi milad ya. Negatif.
Mendung dikit ngambek ke Allah, ngaco nih Allah. Udah tahu Bekasi kalau hujan macet, lampu merah bisa 1 abad nih, mulai hiperbola. Lampu merah di mana yang 1 abad Bu? Coba saya tanya. Hidupnya aja nggak nyampe seabad. Ya, macet banget sih ini Bekasi. Di luar negeri nih nggak ada ini kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Apalagi ya, bangun pagi-pagi, Mbak ada sarapan apa di rumah? Ada nasi kuning Bu. Hah? Nasi kuning yang di depan, kuningnya juga pucat, nggak enak, tapi pelan-pelan dicemilin habis. Bangun tidur ngeluh, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Nah, di kantor ngeluh, kalian bisa diem gak sih? Kepala saya pecah tau. Bohong. Coba kepala pecah di kantor, repot, OB, darah di mana-mana itu stipel. Didengarnya enak tidak? Enak atau enak atau enak? Sering mendengar yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Ngeluh hidup teh ya Allah. Segitu teh udah duduk nyaman, anteng di mobil enak ya, masih we ngeluh. Orang pada pengen ngerasain naik mobil dia belum pernah. Nggak semua orang pantatnya pernah nyentuh jok BMW. Nggak semua orang. Tapi ya Allah, siapa ya? Gitu ya, terus sombong nama tuh bilang. Dan itu cirinya gampang loh. SMS. Syusyah melihat orang Syinang, Syinang melihat orang Syusyah. Pakai Syin ya. Dan Ki. Oh, ini penyakit hati yang paling menderita Bu. Karena meletakkan kebahagiaannya di orang lain. Orang lain naik gaji, dia mulai meriang. Orang lain naik jabatan, dia mulai diopname. Orang lain diangkat jadi direktur, dia koma beberapa bulan. Aduh, gitu ya. Padahal rezeki mau udah ada yang ngatur. Mau kita halangin kayak gimana, enggaknya pasti nyampe. Meskipun lisannya, aduh, kamu dimutasi aja. Aduh. Padahal yes, jadi suami saya bisa naik gitu ya. Jangan gitu ya. Ini aduh, sampai nanti coba. Orang lain dapat kebaikan, kita nggak suka. Rezekinya tetap nyampe ke orang itu, kitanya tetap menderita, plus dosa pula. Aduh, dengki itu benar-benar. Yuk, ikut bahagia aja kalau orang lain bahagia. Ya, gampang ya, SMS, gampang. Terakhir, terus ada Simon Taki. Oh, ujub. Ujub itu perasaan bangga diri. Bangga sama diri sendiri. Ya. Dan kadang nggak disebut juga bisa orang ujub. Contoh, orang lagi di asrama ya, anak kuliah di asrama, yang lain pada tidur, terus dia sholat tahajud sendiri. Dalam hatinya ngerasa, lihatlah wahai Allah, di antara hambamu hanya aku yang bangun tahajud. Aku memang soleh. Atau gini ya, pulang dari pengajian nanti ketemu sama tetangga. Ini orang nyari duit dari gelap sampai gelap, nggak pernah tuh kelihatan di pengajian. Kacau ya, nggak kesebut tuh, tapi ngerasa diri lebih baik, lebih suci daripada orang. Nggak ada yang tahu dia nyari duit dari gelap sampai gelap, bisa jadi 5 waktunya terjaga, masjid di mana-mana kok. Dia nyari duit dari gelap sampai gelap, bisa jadi sholat malamnya lebih rajin, karena nggak ada yang tahu. Kita mau tidur, dia mau sholat malam, nggak ada yang tahu. Dia sholat malam, dia nyari duit dari gelap sampai gelap, ternyata yatim piatu, dia anak sulung dari 5 bersaudara, harus ada yang menggantikan peran orang tuanya, nyari duit buat adik-adiknya, nggak ada yang tahu. Kita bismillah ngaji kayak gini, zaman tenang tentram. Oh, kenapa bisa ngaji nyaman tenang tentram? Kan suami saya enak kerjanya, cukup. Kenapa bisa cukup? Ya kan dulu kuliahnya tinggi, misal. Kenapa bisa kuliahnya tinggi? Alhamdulillah dulu mertua kami mampu. Kenapa dulu mertua mampu? Ya Allah yang mampukan, Allah kasih kekayaan.
Jadi yang udah bisa nyampe sini ngaji ini karena kita yang soleha atau karena Allah yang tolong? Tolong. Ya. Tapi dalam hati ngerasa ngaco itu orang masih pada ngaco aja, nggak sesuci saya. Nah, udah bilang ya. Udah ngapalin, udah dijadiin imam ngambek deh. Dalam hati ngomong, kayak gitu jadi imam bacaan kayak bagusan saya. Dalam hati. Alhamdulillah. Kadang berat ya Allah jaga hati deh insya Allah. Keduduk ya udah di hadapan Allah. Ya. Simun taki'u ujub. Terakhir Cidun. Apa Cidun? Cinta dunia. Ada yang menyebut ini adalah ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada yang menyebut ini hadis dari Nabi ya. Tapi nasihatnya seperti ini. Hubbud dunya ru'sukhuli khoti'ah. Cinta kepada dunia itu pangkal dari segala dosa, pangkal dari segala masalah. Ya. Cinta kepada dunia pangkal dari segala dosa, masalah. Coba Bu, yang sampai menjarain ibunya sendiri, rebutan warisan, menjarain saudaranya sendiri, musuhan sama saudaranya sendiri. Orang mau makin dewasa Bu, kalah sama anak-anak. Coba anak kecil Bu, diledekin kayak gimana, bayaan lagi sama temennya. Kita karena ucapan satu orang bisa nyampe pengadilan, pencemaran nama baik, keluar duit ratusan juta buat pengacara, berbulan-bulan di pengadilan karena mulut satu orang. Padahal kehinaan yang disebut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan dunia yang asli. Allah tahu kok dia pas sendirian pernah ngapain aja, tapi nggak terima ketika ada orang mencaci. Ya, sepi rela itu habis bilang, ya Allah, coba lihat anak kecilnya habis berantem 5 menit kemudian bayar anak yang berantem ibunya. Ya, ya Allah. Pernah ngeliat anak PAUD kayak gini, anak TK, Bu, panggilkan pengacara keluarga kita. Kenapa adek? Anak TKA menghina kedikdayaan saya depan kelas TKB. Apa sih kamu teh? Panggil, ini pencemaran nama baik, kita tuntut ke meja hijau. Meja biliar maksudnya deh? Bukan. Meja hijau pengadilan maksudnya. Ribetnya insya Allah. Anggaplah masuk pengadilan segala macam. Orang kembali memuji dirinya, namanya kembali dibersihkan dari pencemaran. Apa artinya dicintai makhluk kalau Allah masih benci karena dia belum tobat? Tapi demi pandangan makhluk tuh luar biasa manusia ya. Nyampe pasal, nyampe apa. Padahal sambil dia dicaci sama orang itu, kan lumayan gugurin dosa. Kalau mau jujur mah, cenah pengen ke surga. Sadar Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Terus kita yang pengen ke surga apa dosanya cuma satu? Tapi ditolongin sama Allah buat digugurin dosanya dengan cara dimaki orang, ngambek. Gitu. Ya. Jadi gitu ya. Insyaallah. Hati-hati simun takiu gitu. Udah segitu dulu cukup ya. Silakan dikembalikan. Mana sungai atau habis ini apa Bu? Waktunya gimana nih? Langsung tanya jawab atau langsung foto-foto aja? Terserah ya. Tanya gitu. Ya monggo. Boleh mau tanya. Ya monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Naiknya, ada jalan kan? Kedengeran? Dari tadi kedengeran. Nanti pertanyaannya saya ulang aja deh. Sok Ibu baca. Alhamdulillah pada hari ini kami dari dokter sudah mendengar bahwa kami ini adalah ibu yang sudah sepuh-sepuhnya boleh dikategorikan minimal 50 tahun ke atas. Kan mungkin jarang ada di bawah 60 ini ada 1-2 lah ada. Tapi kebanyakan 60 tahun ke atas. Kelihatannya tema pada hari ini sangat cocok, sangat pas. Karena kita tidak munafik dong. Pada usia kami ini penyakit itu akan muncul.
sebagian besar karena apanya dari sisi kita berusaha untuk yang beribadah dengan baik. Saya berusaha untuk ya beribadah untuk mencari bekal yang tadi Ustaz sampaikan. Tapi kadang-kadang karena entah itu adalah penyakit fisik atau memang penyakit yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bahwa tanpa kita sadari kita sudah mencoba untuk beribadah ya, sebaiknya misalnya menjalankan sholat tahajud, sholat 5 waktu, atau sholat sunnah yang lain barangkali. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari, tanpa kita sadari, dalam ucapan, dalam berkomunikasi, barangkali baik itu dengan anak atau dengan rekan, tanpa kita sadari kita itu sudah menyakiti. Kita menyampaikan, tapi kita tidak sadar bahwa itu kita menyampaikan itu akan menyinggung orang lain atau teman atau anak kita begitu. Nah, yang ingin saya menanyakan, bagaimana kita berupaya atau ciri-cirinya kita kan tidak bisa. Yang melihat itu orang lain, yang terkena juga orang lain gitu. Kita melihat orang ini ibadahnya luar biasa. Kita lihat semuanya bagus. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari, tanpa dia sadari, kalau dia bicara tidak sabar, tidak apa, pokoknya akan sedikit menyinggung begitu Pak. Jadi maksudnya kami, apakah ada doa atau bagaimana caranya kita mengatasi itu supaya kita tidak menjadi orang tua yang sia-sia begitu. Yang tadi sampaikan Pak Ustaz, usia lebih tua berarti lebih banyak dosanya. Pahalanya ya, lebih banyak. atau ibadahnya juga lebih banyak. Seperti Ustaz sampaikan sekarang Bapak usia 32 tahun. Itu adalah 31. Iya. Anak kami paling bungsu 32 tahun. 42 paling besar 43, 45 rata-rata seperti itu. Sehingga kami pada hari ini mendapatkan pencerahan bahwa kami dinasihati oleh anak kita yang paling muda. Demikian. Jadi kira-kira bagaimana harus kita ciri-ciri bahwa kita ini betul-betul bahwa kita itu sudah beribadah dengan baik sehingga itu bisa dijadikan bekal untuk di akhirat nanti. Terima kasih. Baik, bismillah. Ya. Kalau ke diri mah sebisa mungkin bahasa kasarnya masuk uzon gitu ya. Ya Allah, diterima enggak ya? Kalau kayak misalkan kan kepahitan itu ujungnya dua ya. Kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat. Kalau ke diri mikirnya ya Allah dapat kepahitan, pasti ada dosa yang belum saya tobati. Ya. Kalau ke orang, ya Allah dia dapat musibah, pasti Allah ingin mengangkat tinggi derajatnya. Ya Allah dia ujiannya lebih berat, pasti di hadapan Allah dia lebih kuat daripada aku, makanya ujiannya lebih berat. Itu terus. Jangan kembali kalau ke diri. Ya Allah ada masalah, Allah pengen angkat derajat aku terus nih, aku kan jadi mulia nanti ya. Jangan ya. Kalau ke orang dia kena masalah, tuh kan banyak dosa sih dia. Nah jangan kembali. Kalau ke diri ya Allah cari apa yang salah. Kalau ditanya cirinya atau gimana caranya apa kita nyari tahu udah diterima atau tidak, ya ada sih sebagian yang memberikan kayak ciri-ciri kayak misalkan hati jadi lebih tenang, ibadah terasa lebih nikmat, hidupnya terasa diberkahi. Berkah tuh jadinya serba cukup Bu. Kan ada orang kan yang nyari duit dari gelap sampai gelap gak cukup-cukup, kayak enggak, utang malah tambah banyak. Waktu buat keluarga gak ada, waktu buat anak-anak gak ada yang nyampe kayak gitu. Ya. Sekalinya ada waktu, ada ini, ada uang, ada apa, anak-anaknya pada bandel, pada tengil, bikin masalah, ngerepotin orang tuanya, kecanduan narkoba, macam-macam. Ya. Sekarang ada guru-guru kami, ya Allah, cuma mengajar guru, sengajar ilmu, bayaran sekarang kita tahu guru bayarannya tidak besar, Bu. Tapi waktunya cukup, ya. Waktu untuk dia ngajar ada, belajar ada, untuk istrinya ada, untuk anaknya ada, untuk mencari ilmu ada, kerja ada, cukup tuh dalam sehari itu produktif semuanya jadi amal soleh. Berkah. Sedangkan ada yang nyari sebanyak-banyaknya sampai kebeli vilanya belum tentu didatangin setahun sekali. Yang enak siapa? Si Mamang sama Bibi berenang tiap hari di villa. Ya. Senang lari-larian di film India, kayak film India di taman. Bibi malam ini mau tidur di rumah yang mana? Karena villanya banyak, tapi digaji dan tidak dihisap. Coba yang punyanya, belum tentu setahun sekali. Harus bayar biaya maintenance, gaji si Mamang sama si Bibi, dan dihisap. Aduh, repot. Insya Allah.
kalau melihatnya kayak gitu mah, orang-orang yang terdahulu ternyata cara hidup mereka pun tuh Masya Allah. Imam At-Tirmizi meninggal dalam keadaan buta. Karena kita sering dengar ya, HR Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Meninggalnya kayak gimana? Buta. Kenapa buta? Di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa menangis? Terlalu banyak menangis, takut bekalnya nggak cukup saat pulang ke hadapan Allah. Nangisin apa wahai Imam? Engkau dengan amalanmu, dengan ilmumu, dengan hafalan Al-Quranmu, engkau perawi hadis, mananya lagi yang kurang? Umar bin Khattab ngambil sebatang ranting. Wahai ranting, enaknya sebagai kamu. Kenapa enak jadi ranting, wahai Amirul Mukminin? Ranting ini enak, tidak akan dihisap oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku ada pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW seluruhnya masuk surga kecuali satu orang saja, aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Bisa segitunya ngerasa hina di hadapan Allah. Masa yang ngomong kayak gitu Umar? Manusia yang Nabi sebutkan kalau dia bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi selain Rasulullah, maka orangnya pasti Umar. Tapi segitu nunduk di hadapan Allah. Kita mah ibadah terus, karena nggak tahu juga diterima atau enggak ya. Makanya terus lempeng. Berasa salah itu soleh, berasa soleh justru malah jadi salah. Ya. Padahal kalau orang lain husnuzon, kalau ke diri terus nambahin syukur, nambahin tobat, nambahin syukur, nambahin tobat. Karena syukur melanggengkan nikmat dan tobat menjauhkan dari azab. Ya, terus saja. Yang terima Allah, ini tenang aja. Kalau yang lakuin kayak gitu orang lain, dia udah ibadah mah ibadah, tapi di sana nyakitin, doain aja lah. Yang pertama, alhamdulillah bukan saya yang di sana nyakitin. Dua, dakwahi kalau memang kenal, yuk traktir makan aja ngobrol kayak gitu tuh nggak boleh bro. Aku ngasih tahu juga karena sayang, kalau aku nggak peduli mah aku fasilitasin kamu maksiat sekalian. Masih ngasih ingetin karena sayang. Ya. Nggak bisa ngingetin, nggak bisa dakwahin, nggak kena. Oh doain lah tuh, karena kalau doain, malaikat ngedoain hal yang sama untuk kita. Dan yang paling penting, jaga hati tetap bersih. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, tapi ditanya kelakuan masing-masing. Karena ada salah satu jenis orang yang paling rugi adalah yang kayak gini, yang maksiat orang, tapi yang dapat dosa kita sampai bulan depan. Gimana kok maksudnya? Iya dia maksiat, beneran kita lihat dia maksiat pakai mata kita, tapi ternyata malamnya tobat, tahajud nangis, tobat nasuhan. Bisa jadi udah diampuni itu. Kita yang lihat dia maksiat sampai bulan depan masih gibahin dia. Yang maksiat orang yang udah dosa sampai bulan depan kita rugi gak itu? Rugi. Jaga hati tetap bersih. Apalagi meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup?